Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Miranda Aprilia, NIM 2005111092 berserta dua rekan saya yang kece nih. Ada Rima Maisarah dengan NIM 2005111077 dan Cut Liadiani dengan NIM 2005111084. Nah, di sini kami akan mengangkat topik isu sosial di Indonesia berjudul kasus kejahatan seksual dan pornografi terhadap anak. Tentunya teman-teman penasaran kan kenapa kami memilih topik tersebut? Nah, oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Semoga menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita kaji bersama sebagai generasi bangsa yang peduli terhadap hak asasi dan perlindungan anak Indonesia. Yuk belajar bareng kami. Kenapa sih kami memutuskan untuk membahas isu ini? Nah, latar belakangnya kan kita ketahui bersama bahwa anak Indonesia adalah warisan bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Mereka ini merupakan generasi yang nantinya berperan penting bagi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada upaya untuk mengembangkan potensi mereka dengan menjamin hak asasi dan hak perlindungan anak. Namun, pada era modern sekarang, anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai elemen yang lemah dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak terutama itu berasal dari lingkungan keluarga, termasuk rumah, sekolah, lembaga pendidikan, atau lingkungan sosialnya sendiri. Pada video ini, kami membatasi rumusan masalah hanya pada apa itu pelecehan seksual, faktor pendorong pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, dan dampak pelecehan seksual, serta cara penanggulangan dan hukum atau aturan yang mengatur pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Selain itu, kami juga membahas isu yang tak kalah aktual, yakni pornografi terhadap anak. Yuk, langsung ke pembahasan. Nah, yang pertama, apa sih definisi dari pelecehan seksual terhadap anak itu? Jadi, kesimpulan yang kami ambil dari berbagai sumber bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual pada anak terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kemudian itu ialah apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual. Nah, secara umum ada 5 nih bentuk pelecehan seksual. Yang pertama itu ialah pelecehan fisik, berupa sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual. Yang kedua itu pelecehan lisan, berupa ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh dari seseorang. Yang ketiga yakni adalah pelecehan non-verbal atau isyarat, yakni bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual. Yang keempat adalah pelecehan visual. Apa tuh? Yakni memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar, dan sebagainya. Yang kelima itu pelecehan psikologis atau emosional, yaitu permintaan-permintaan atau ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan. Nah, semua bentuk pelecehan tersebut dapat tuh terjadi pada anak-anak. Berikutnya ialah faktor mendorong bagaimana bisa sih pelecehan seksual dialami oleh anak-anak. Nah, ada 2 faktor, yaitu faktor internal. Biasanya berkaitan dengan diri pelaku itu sendiri, entah keturunan atau genetik. Dan faktor eksternal berupa lingkungan dan kebiasaan menonton pornografi yang menyebabkan seseorang melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Intinya sih, faktor dari pola pikir dan perilaku seseorang yang tidak normal menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan gangguan mentalitas dan kejiwaan terhadap anak.
Terlihat dalam poster tersebut bahwa bukan anak atau korban yang mendorong terjadinya pelecehan. Banyak contoh penampilan atau pakaian yang digunakan itu sopan dan tertutup. Kemudian, pembahasan selanjutnya itu ialah dampak dari pelecehan seksual pada anak. Ada 3 dampak, yakni psikologis, fisik, dan sosial. Dari sudut pandang psikologis, pelecehan anak dapat secara permanen mempengaruhi kesehatan psikologis dan dapat menyebabkan kerugian emosional pada anak-anak. Sedangkan bagi fisik anak dapat merusak organ reproduksi dan menyebabkan infeksi, penyakit reproduksi lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan aborsi. Sementara dampak sosial anak menjadi bahan pembicaraan, perusakan karakter atau reputasi anak, hilangnya kepercayaan anak terhadap orang-orang di lingkungan sekitar. Nah, untuk itu perlu pencegahan penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak dari semua pihak, terutama orang tua atau keluarga, guru atau lingkungan pendidikan, masyarakat, serta pemerintah dan dinas terkait. Nah, tentunya dengan tingkat dan urgensi kasus pelecehan atau pornografi terhadap anak di Indonesia, kita itu perlu hukum aturan yang adil, yang mana dalam Undang-Undang Negeri kita sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bagian isi dalam perundangan tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap identitas anak yang menjadi korban tindak kejahatan. Nah, yang selanjutnya itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian kami mengutip dari salah satu artikel bahwa peran pemerintah atau negara kita dalam menanggulangi kasus ini masih minim. Bahkan memberikan kritik, yaitu negara kita adalah surga bagi pelaku pedofil. Miris sekali kan teman-teman? Apalagi isu sosial ini juga merambah di internet yang dikenal dengan pornografi, yakni kekerasan seksual online pada anak yang menjadi tren baru di banyak negara termasuk Indonesia. Nah, dalam pemahaman lebih lanjut, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi memiliki sisi negatif karena membuat anak-anak mengalami paparan kekerasan dengan ditampilkannya gambar anak-anak secara seksual atau yang mengandung unsur seksual. Dengan perantara teknologi ini, bentuk yang terakhir ini sering disebut dengan cybersex. Oleh karena itu, menjaga anak-anak dari bahaya cyberpornografi adalah hal yang cukup menantang. Diperlukan peran dari berbagai pihak, tidak hanya orang tua, namun juga dari negara. Nah, lembaga-lembaga terkait masalah perlindungan dan lainnya. Salah satunya ialah dengan mengembangkan Undang-Undang ITE. Namun, lagi-lagi, penanggulangan terkait kasus pornografi dan porno aksi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menilai perlu ditanggulangi pemerintah secara serius, namun ada pula yang menilai regulasi dalam hal ini bukanlah suatu hal yang krusial di dalam suatu negara dibandingkan dengan masalah lain seperti kemiskinan, krisis ekonomi, dan sebagainya. Nah, pandangan kelompok kami sendiri terkait hal tersebut adalah pro. Karena apa? Negara memang memiliki tanggung jawab, bukan hanya urusan pembangunan saja. Namun masalah moral dan sosial negeri ini tentunya harus ada regulasi dan wajar menjadi PR bagi pemerintah negeri kita. Baiklah, itu tadi pembahasan topik yang kami pilih terkait kasus pelecehan seksual dan pornografi terhadap anak Indonesia. Saya harap bermanfaat dan jadi pengingat bahwa kita ini perlu kritis terhadap isu-isu sosial yang terjadi di negara kita tercinta. Stop kekerasan terhadap anak, kita peduli, bantu dan lindungi calon generasi bangsa kita. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas waktu teman-teman semua. Nah, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Untuk teman-teman, jangan segan untuk di komen, karena itu nantinya berguna bagi perbaikan karya kami selanjutnya. Oh ya, jika bagi teman-teman video ini berdampak positif, mohon tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.